Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran bersama terkait dengan tumbuh-tumbuhan suwak atau bunga bangkai. Kenapa dikatakan tumbuhan suwak? Kenapa dikatakan tumbuhan bangkai? Kita akan belajar bersama. Baik, suwak atau bunga bangkai ini bisa kita temukan di daerah Sulawesi, Sumatera, Bali, Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran bersama terkait dengan tumbuh-tumbuhan suwak atau bunga bangkai. Kenapa dikatakan tumbuhan suwak? Kenapa dikatakan tumbuhan bangkai? Kita akan belajar bersama. Baik, suwak atau bunga bangkai ini bisa kita temukan di daerah Sulawesi, Sumatera, Bali, Lombok, ya. Jadi tumbuhan ini hidup pada saat musim hujan. Tumbuhan ini adalah merupakan tumbuhan talas-talasan atau suku Araceae. Ini dengan nama ilmiah Amorphophallus painipulus. Jadi ini merupakan bunga bangkai. Kenapa dikatakan bunga bangkai? Padahal secara morfologinya ini sangat indah sekali.
Ya, kita lanjutkan teman-teman. Jadi bunga bangkai ini memiliki dua daur hidup atau dua fase hidup. Yang pertama, fase hidup generatif, dan fase hidup yang kedua fase hidup vegetatif. Fase hidup vegetatif itu terjadi ketika misalkan pada musim penghujan, dia itu nanti akan tumbuh mata tunas dari umbi batang yang ada di dalam tanah. Nah, untuk menuju ke fase generatif, dia ini membutuhkan kurang lebih 3-5 tahun. Nah, bagaimana proses vegetatif dan proses generatifnya? Seperti yang saya katakan tadi, pada saat dormansi atau pada saat istirahat atau pada saat musim panas, umbi yang ada, umbi yang ada di dalam tanah itu dia mengalami fase dorman atau fase istirahat. Nah, ketika lingkungan memungkinkan untuk proses pertumbuhan, maka akan keluar tunas dari umbi yang tersimpan di dalam tanah. Nah, dia membutuhkan sekitar 8-12 bulan. Nah, ketika sudah mencapai 12 bulan, batang ini, kemudian daun ini akan layu dan akan memasuki fase dorman kembali. Sampai itu berulang. Sehingga ketika sudah 3 tahun memungkinkan untuk terjadinya proses generatif atau menghasilkan bunga, sekitar 3 atau 5 tahun, maka itu akan mengeluarkan bunga seperti ini. Jadi hasil fotosintesis tadi dari daun itu akan tersimpan di dalam umbi. Itulah yang akan dikonsumsi selama fase dormansi atau fase istirahat. Nah, setelah berumur 3 atau 5 tahun, nanti akan muncul bunga seperti ini. Bunga atau plos ya. Akan muncul bunga dari umbinya. Nah, itu memasuki fase generatif. Nah, dari fase generatif ini nanti akan menghasilkan bunga. Yaitu kita ketahui bahwa kalau fase generatif itu ditandai dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Akan tetapi di sini antara jantan dan betina itu tidak masak secara bersamaan, sehingga membutuhkan yang namanya serangga untuk membantu proses penyerbukannya atau dengan bantuan manusia. Nah, bunga bangkai ini bisa kita kembangbiakkan dengan cara apa? Dengan cara vegetatif dan juga dengan cara generatifnya. Nah, cara vegetatifnya bagaimana? Kita itu nanti akan mengambil umbinya yang memiliki mata tunas, itu yang kita tanam, itu dia bisa hidup. Nah, kalau secara generatif ya nanti dari hasil pembuahannya ini nanti akan menghasilkan biji. Bijinya itu bisa tumbuh seperti itu. Nah, ini yang namanya mahkota bunganya yang berwarna merah jambu. Ini warna merahnya ini diakibatkan oleh pigmen antosianin yang fungsinya adalah tidak lain untuk menarik perhatian para serangga. Nah, kemudian dia ini sangat berbau busuk, apalagi ketika dia sudah mekar. Yang itu diakibatkan oleh molekul DMDS atau DMTS. Ya, jadi itu molekul yang menyebabkan bunga bangkai itu berbau seperti bangkai. Jadi saya cerita sedikit. Jadi kemarin ini saya ambil di halaman rumah, ya di halaman rumah pada saat kuncup. Saya ingin membuktikan apakah benar bahwa tumbuhan bunga bangkai ini berbau seperti bangkai. Karena selama ini saya temukan di lingkungan atau di tempat yang di luar rumah itu tidak berbau. Nah, saya penasaran. Saya taruh di depan tempat tertutup, apakah benar ini menimbulkan bau bangkai. Dan ternyata ketika 2 hari saya simpan di rumah, ya di tempat tertutup, ketika dia sudah terbuka, awal-awal buka itu sangat menyengat sekali. Dan saya hampir tidak bisa mendekati bunga ini pada saat ketika mau buka ininya. Karena apa? Dia itu sangat baunya itu seperti bangkai tikus yang busuk sekali. Nah, kembali lagi, fungsinya apa? Untuk menarik serangga, untuk proses pembuahannya.
Itu teman-teman. Jadi kenapa dikatakan bunga bangkai? Yaitu baunya seperti bau bangkai.